Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 7 Jabal Nur? Ustadz harapkan kalian semua tetap semangat mengikuti pelajaran Ustadz hari ini. Dan hari ini kita akan membahas pelajaran pertama kita, yaitu menggambar. Jangan lupa membaca doa sebelum belajar ya, ya, agar nanti pelajaran yang kalian pelajari hari ini itu dapat berkah dari Allah, dan juga nanti ilmunya itu nggak lupa, jadi bisa lengket terus di otak kalian, insya Allah. Oke, sambil menonton video pembelajaran hari ini, ada baiknya kalian juga buka pelajaran SBK-nya bab 1 yang menggambar. Jadi kalian buka aja buku LKS-nya. Ustadz mau nanya dulu ini sebelumnya, siapa di sini yang diantara kalian kira-kira yang suka menggambar? Atau ada juga yang di sini kira-kira yang udah jago gambarnya? Coba di komen ya di bawah. Dalam menggambar ada hal-hal yang harus kalian pelajari sebelum mulai gambar. Kemudian nanti kalian sudah dewasa, sudah bisa cari duit sendiri. Kira-kira bisa sukses nggak ya cuma dari menggambar? Bisa menghasilkan duit banyak dari menggambar. Banyak dari kita mikir, pasti nanti yang jadi orang sukses orang yang jago matematika dan IPA. Padahal pekerjaan yang paling banyak dicari itu salah satunya yang jago gambar. Tapi bukan berarti menggambarnya asal-asalan. Tidak hanya sekedar ambil pensil kemudian gambar suka-suka. Kalau misalnya kita menggambar kerjanya apa aja? Ya, zaman sekarang banyak salah satunya misalnya itu arsitek, bisa jadi guru. Sekarang banyak pekerjaan yang menuntut kalian juga harus bisa gambar. Oke, kita masuk ke pelajaran yang pertama, yaitu menggambar. Sebelum kita mulai menggambar, kalian harus tahu dulu apa itu menggambar. Kegiatan membentuk imajinasi. Yang namanya imajinasi itu berarti khayalan, menghayal. Menggambar itu apa yang ada di otak yang kita khayalkan, kita wujudkan di kertas. Ketika kita berimajinasi sudah membayangkan bentuknya kayak mana sesuai dengan apa yang kita lihat, barulah kita tuangkan menjadi bentuk-bentuk goresan tangan. Menggambar itu berasal dari kata gambar. Gambar itu berarti hasil dari kegiatan menggambar. Itu terbentuk atas ada dari dua. Yang pertama dari unsur menggambar, dan yang kedua dari prinsip menggambar. Unsur menggambar yang pertama titik, kemudian garis, kemudian bidang, lalu bentuk, ruang, warna, tekstur. Prinsip antara lain perspektif, proporsi, kemudian komposisi, gelap terang, dan yang terakhir bayang-bayang. Kita mulai dari titik dulu. Titik, semua goresan ketika kalian menggambar itu semua pasti diawali dengan titik. Semua, mau itu nulis, mau itu menggambar. Karena ketika kalian menyentuh ujung pena, ujung pulpen atau ujung pensil kalian ke kertas itu sebenarnya sudah membentuk satu titik. Itu kenapa unsur menggambar diawali dengan titik. Karena kalau tanpa titik tidak akan ada terjadi gambar. Setelah titik kita menuju ke garis. Apa itu garis? Adalah barisan beberapa titik yang memiliki dimensi memanjang. Maksudnya kayak mana ya Ustaz? Berbaris memanjang, tapi dia titiknya tidak terputus-putus. Ya, titiknya itu menempel, saling menempel, sehingga kemudian dia memanjang sehingga terbentuklah menjadi garis. Ya, jadi garis terbentuk dari titik. Nah, kemudian masuk ke yang ketiga, itu bidang. Bidang terbentuk dari sebuah garis. Nah, bedanya kalau garis tadi itu sebuah goresan yang ujung satu dengan ujung lainnya itu tidak bertemu. Nah, sementara kalau bidang ini ujung satu dengan ujungnya yang satu lagi itu dipertemukan sehingga terjadilah bidang. Contoh dari bidang itu yaitu segitiga, kotak, limas, kemudian lingkaran, dan yang terakhir jajar genjang. Ya, bidang-bidang itu semua itu awalnya dari garis yang ujungnya dipertemukan. Ya,
ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu berjumpa. Bentuk dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bentuk figuratif, yaitu bentuk yang menyerupai benda-benda yang ada di alam. Contoh misalnya seperti tangan, pohon, binatang, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, bentuk abstraktif, yaitu pengembangan dari bentuk figuratif yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bentuk-bentuk figuratifnya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan aslinya. Dan yang terakhir, bentuk abstrak, yaitu bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Artinya berlawanan dengan figuratif, abstrak ini bentuknya bukan yang berasal dari alam. Unsur berikutnya adalah ruang, warna, dan tekstur. Penggambaran ruang akan membuat gambar menjadi lebih hidup dan seperti memiliki ketebalan. Kemudian warna bersifat memperindah tanpa merubah bentuk yang sudah digambar. Yang terakhir, tekstur, penggambaran sesuai dengan karakter benda yang digambar. 3 komponen ini fungsinya hanya untuk memperindah dan menyempurnakan hasil gambar. Berikut ini adalah contoh yang akan Ustadz berikan kepada kalian bagaimana gambar bisa diwujudkan dengan menggunakan unsur-unsur yang telah kita pelajari. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran yang Ustadz berikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa itu menggambar dan bagaimana bisa terjadinya gambar.